Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita masih membahas tentang bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN pada tema 6 subtema 2. Di bahasa Indonesia kita masih belajar tentang puisi. Kali ini kita akan belajar atau menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Bagaimana sih caranya menulis sebuah puisi? Oke. Pertama, untuk membuat puisi atau menulis puisi, kalian harus mempunyai ide terlebih dahulu. Ide adalah sebuah gagasan untuk melakukan sesuatu, termasuk saat kalian menulis puisi. Dalam isi puisi, itu dapat menunjukkan hal yang sedang kamu pikirkan. Nah, saat kalian memikirkan atau saat kalian berpikir apa sih puisi ini akan saya tulis tentang apa ya isinya. Nah, saat kamu berpikir itu namanya berimajinasi. Kenapa berimajinasi itu perlu dilakukan oleh pengarang atau penulis? Karena dalam membuat puisi, membuat karya sastra, kita perlu namanya berimajinasi. Karena berimajinasi dapat membantu pengarang atau penulis untuk melihat banyak hal atau suatu hal dalam berbagai pandangan. Oke. Berimajinasi saat kalian menulis puisi tentunya akan memudahkan kalian untuk menuliskan kata-kata yang indah. Jadi, bagaimana caranya kalian sudah berimajinasi? Setelah itu kalian harus membuat puisi dengan cara langkah-langkah seperti berikut. Langkah-langkah dalam menulis puisi itu ada pertama yaitu menyiapkan alat tulis untuk menulis puisi. Kedua, tentukan tema dan judulnya. Setelah itu, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam sebuah puisi. Jadi, pilihan kata yang digunakan itu sebaiknya harus sesuai dengan tema yang kalian tentukan. Jadi selain itu akan lebih baiknya jika kata-kata dalam puisi kalian juga menggunakan kata kiasan. Kemarin sudah ya belajar tentang kata kiasan. Setelah itu tuliskan puisi yang sesuai imajinasi kalian atau sesuai dengan pikiran kalian. Terakhir, bacalah puisi yang kalian buat berulang-ulang sehingga apa sih tujuannya ini? Tujuannya itu agar kalian mengetahui adakah kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi yang kalian tulis. Jadi kalian bisa memperbaikinya. Nah, itu langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Setelah kalian buat nih, puisinya sudah jadi, kalian bisa memaknai. Kemarin juga sudah belajar tentang memaknai sebuah puisi. Jadi memaknai sebuah puisi itu dapat diketahui dengan cara membaca puisi dengan secara seksama. Oke, itu pembahasan bahasa Indonesia. Kita beralih ke pembahasan tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Masih ingat? Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Setiap sumber daya alam itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi sehingga manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Oke, sandang itu yang gimana? Sandang itu yang kalian pakai seperti pakaian, pangan itu yang kalian makan, papan itu yang kalian seperti rumah yang kalian tinggalin itu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh di sini ada sayur dan buah. Jadi sumber daya alam sayur dan buah itu dapat diperbarui karena bisa ditanam ulang. Nah, manfaatnya sayur dan buah itu apa? Sebagai bahan pangan sehari-hari. Kalian makan sayur, kalian makan buah. Terus kedua ada komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Apa itu maksudnya? Jadi sayur dan buah itu bernilai ekonomi karena bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan, kalian mendapatkan uang. Yang ketiga, sebagai bahan baku berbagai olahan makanan. Sayur bisa diolah menjadi apa? Seperti bayam, sayur bayam bisa diolah menjadi keripik. Buah pun selain dimakan langsung bisa dibuat jus, bisa dibuat keripik juga. Ada namanya tanah liat. Tanah liat juga memiliki nilai ekonomi. Jadi tanah liat ini bisa dibuat batu bata ya. Terus bisa dibuat kerajinan yang lain seperti genting, terus vas-vas dari tanah liat, pot-pot dari tanah liat, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hewan. Banyak sekali ya hewan. Yang pertama, manfaatnya hewan juga bisa diolah menjadi bahan makan, seperti sapi diambil dagingnya, ayam diambil daging telurnya, terus hewan dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia, seperti membajak sawah kerbau. Kemarin juga kita sudah bahas. Yang ketiga, hewan dimanfaatkan kotorannya, yang di sini untuk diolah menjadi pupuk organik. Oke, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan manfaatnya. Di sini cuma beberapa ya. Nanti kalian juga bisa lihat di buku kalian, baca-baca di buku kalian di Pupena. Oke, kita next ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada contohnya salah satu di sini Miss Nindi cuma ngasih beberapa contoh ya. Karena sumber daya alam yang tidak diperbarui itu juga banyak. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis transportasi, sebagai tenaga sebagai sumber energi pembangkit listrik, sebagai bahan baku untuk industri baja. Ada minyak bumi, di sini juga menjadi bahan bakar seperti mesin atau transportasi, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas. Oke, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas itu seperti gas LPG di rumah-rumah kalian. Oke, ini manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita lanjut ke keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Banyak sekali rumah adat di Indonesia. Indonesia mempunyai 34 provinsi dan setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan memiliki manfaatnya juga berbeda-beda. Karena rumah adat itu memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggalnya. Jadi kalau tempat tinggalnya di hutan biasanya banyak-banyak masih ada hewan-hewan liar gitu, rumah adatnya dibikin panggung agar hewan-hewan tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ada beberapa contoh rumah adat. Di sini ada rumah joglo. Rumah joglo itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Fungsinya atau manfaatnya
tentu sebagai tempat tinggal dan sebagai lambang status penghuninya. Ada juga, coba tebak, ini rumah adat mana? Ini rumah adat dari Jawa Barat, namanya Rumah Kasepuhan. Di sini berbentuk panggung supaya tahan akan gempa. Ini rumah adat dari Jakarta, yaitu namanya Rumah Kebaya. Manfaatnya sebagai tempat tinggal, tempat selamatan atau hajatan khas Betawi. Selanjutnya ini rumah adat dari Rumah Aceh, dari Nanggro Aceh Darussalam, yang memiliki fungsi atau bentuk yang memanjang untuk menentukan arah kiblat. Nah, ini tentu tidak asing ya, ini rumah gadang dari Sumatera Barat, tempat tinggal, manfaatnya sebagai tempat tinggal dan tempat acara adat. Oke, kita next ke PPKN. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia itu mempunyai banyak sekali pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Jadi kita harus meneladani sikap-sikap dari pahlawan-pahlawan kita. Walaupun kita mempunyai berbeda pandangan, berbeda cita-cita, berbeda prinsip, tapi kita harus tetap menjaga satu kesatuan. Jadi, apa sih sikap-sikap yang bisa kita teladani? Yaitu pantang menyerahnya, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakat. Oke, ini contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan, bekerja bakti, terus berteman dengan siapa saja, menolong teman yang sedang mengalami kecelakaan, terus melakukan diskusi kelompok agar terciptanya musyawarah dan mufakat. Kalian bisa baca juga di halaman 38 pada Bu Pena. Oke, yang terakhir yaitu keragaman di lingkungan rumah. Pasti dan tentunya ada beberapa anggota keluarga itu memiliki keragaman seperti keragaman suku atau perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Contohnya ayah, ibu, adik, kakak, tante, paman itu mempunyai perbedaan. Seperti perbedaan, semisal ada paman yang bukan suku Jawa, tapi dia suku Sunda. Terus bibi suku Jawa, lah itu keragaman. Terus antara kalian dengan kakak, adik pasti juga mempunyai perbedaan, seperti perbedaan cita-cita. Misal adik kalian ingin menjadi dokter, terus kakak kalian ingin menjadi polisi, nah itu ada perbedaan dan ada keragaman di dalamnya. Dan kegemaran, jadi kegemaran kalian, kegemaran ayah, ibu, kakak, adik juga mempunyai beda-beda. Ada yang gemar memasak, berkebun, memancing. Nah, itu terciptanya keragaman di lingkungan rumah. Jadi perlu diingat, walaupun ada keragaman di dalam rumah kalian, ada perbedaan di dalam rumah, kalian harus tetap saling menghormati dan saling mendukung. Jadi kalau anggota keluarga kalian mempunyai cita-cita menjadi guru, dokter, koki, kalian harus mendukung agar dapat meraih cita-citanya. Oke, thank you for your attention. Cukup ya penjelasan dari Miss Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.